Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Sela Rana Keziah, saya sendiri Ferisnayanti Hima, Safira Andaya Putri, dan Retno Lestari. Di sini kami akan menjelaskan materi kelompok kami yakni SQL Injection, XSS, Pet Traversal, dan Comment Injection. Untuk materi pertama yakni SQL Injection akan dijelaskan oleh rekan saya, Sela Rana. Kepada Sarana dipersilahkan. Baik, mengenai SQL injection, next, selanjutnya saya akan menjelaskan definisi SQL injection. SQL injection itu merupakan salah satu resiko aplikasi atau situs web yang paling sering ditemukan. Injeksi SQL ini adalah teknik serangan injeksi kode yang memanfaatkan celah keamanan yang terjadi pada layar basis data sebuah aplikasi. SQL injection terjadi ketika aplikasi gagal untuk membersihkan data yang tidak dipercayai, seperti data dalam bidang formulir website dalam query database. Next. Nah, bagaimana cara serangan SQL injection itu bekerja? Dia dibagi menjadi dua tahapan. Yang pertama itu ada tahapan reset, yang kedua itu ada tahapan serangan. Yang di tahapan riset itu penyerang melakukan riset dengan mengirim berbagai macam nilai yang tidak diharapkan sebagai argumen input. Setelah itu dia mempelajari respon-respon dari aplikasinya, lalu dia menentukan apakah target URL itu rentan atau tidak terhadap SQL injection. Nah, selanjutnya itu ada tahapan serangan. Jadi setelah melakukan riset mengenai kerentanan pada aplikasi, maka tahapan ini penyerang membuat sebuah payload tertentu sebagai nilai input dari argumen sehingga payload tersebut itu akan diinterpretasikan sebagai bagian dari perintah SQL ketimbang hanya sebuah data. Nah, kemudian database itu akan melakukan eksekusi terhadap perintah yang telah dibuat oleh penyerang. Dampak serangan SQL injection itu ada tiga. Yang pertama, dia melakukan penghapusan terhadap seluruh data yang tersimpan di dalam basis data. Kemudian yang kedua, dia melakukan pencurian informasi sensitif yang tersimpan di dalam basis data. Dan yang ketiga, dia melakukan perintah eksekusi melalui database yang memungkinkan penyerang untuk mengambil alih host ataupun target. Untuk pencegahan terhadap serangan SQL injection itu ada 6 langkah. Yang pertama itu ada menggunakan parameterized SQL query. Jadi menggunakan parameterized query itu merupakan salah satu teknik sederhana dan dapat dikatakan mudah untuk dilakukan. Pengguna parameterized query ini ditujukan agar database dapat membedakan mana yang merupakan SQL statement dan mana yang merupakan data yang diinputkan oleh pengguna. Melalui cara ini, si penyerang itu tidak bisa mengubah isi query walaupun telah memasukkan kode SQL saat melakukan input. Kemudian yang kedua itu melakukan pengecekan pola pattern check dengan validasi input data menggunakan regular expression. Nah, secara umum itu ada dua hal yang dapat dilakukan untuk melakukan validasi input, yaitu yang pertama ada melakukan whitelist, yaitu hanya menerima input data yang memang benar-benar diketahui baik. Beberapa hal yang perlu menjadi pertimbangan melalui cara ini tuh antara lain nilai yang diizinkan, tipe data, ukuran data, data range, dan konten dari data. Kemudian yang kedua itu melakukan blacklisting. Dia tuh hanya menolak input data yang memang benar-benar diketahui tidak baik. Hal yang dapat dilakukan pada teknik ini yaitu menolak inputan yang mengandung konten berbahaya. Kemudian yang ketiga itu menambahkan escape karakter. Dia menambahkan escape karakter yang memang memiliki makna khusus di SQL. Misalkan karakter yang memiliki makna khusus di SQL ini yaitu single quote.
atau tanda petik atas di dalam parameter dapat diinterpretasikan sebagai dua single quotes. Selanjutnya, menonaktifkan informasi pesan kesalahan aplikasi atau error. Salah satu kebiasaan yang kerap kali dilakukan oleh pengembang aplikasi pada saat masa pengembangan adalah mengaktifkan mode debug guna memudahkan pengembang dalam menemukan kesalahan dalam aplikasi yang dikembangkannya. Namun kerap kali pengembang itu lupa untuk menonaktifkan mode debug ini pada saat aplikasi memasuki masa penggunaan atau production. Nah, sehingga hal ini kerap kali menjadi keuntungan bagi penyerang dengan teknik SQL injection untuk mengetahui parameter URL mana yang rentan terhadap serangan ini. Sehingga untuk menghindari hal ini, cukup kita nonaktifkan saja modenya itu pada aplikasi untuk mencegah pesan error yang ditampilkan dimanfaatkan oleh pihak penyerang. Terus selanjutnya, itu mengamankan database yang digunakan. Ada beberapa cara yang bisa digunakan untuk mengamankan database yang digunakan. Seperti kita definisikan dengan baik hak akses dari pengguna yang mengakses database serta memberikan hak akses terhadap pengguna sesuai dengan hak akses yang diperlukannya. Nah, terus kemudian selanjutnya itu ada melakukan pengujian keamanan aplikasi secara berkala dan menggunakan firewall. Kalau melakukan pengujian keamanan berkala itu bertujuan agar celah keamanan terkait aplikasi yang digunakan ini dapat diketahui secara dini. Kemudian menggunakan firewall ini bertujuan untuk mendeteksi dan memblok serangan SQL injection supaya berjalan sukses pada sebuah aplikasi. Baik, selanjutnya next. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya Safira Andaya. Ferisna Yanti. Baik, XSS atau cross-site scripting adalah sebuah jenis serangan yang mana si penyerang ini mengimpor HTML atau kode script klien lainnya ke dalam halaman web. Nah, ketika website ini tidak mengkonfirmasi atau menghindari karakter khusus yang diinputkan oleh user, pada saat itulah XSS ini melakukan serangan. Ada apa saja sih jenis XSS? XSS terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama ada reflected XSS, yaitu kode script berbahaya yang disisipkan dalam input yang diterima oleh website, yang kemudian ditampilkan kembali kepada user. Nah, umumnya serangan ini menggunakan input yang tidak divalidasi dengan benar oleh aplikasi web. Yang kedua ada stored XSS atau persistent XSS. Ini adalah jenis XSS berupa kode script berbahaya yang disimpan dalam basis data web. Jadi, setiap kali user mengakses halaman web terkait, maka kode script ini akan dieksekusi. Kemudian yang terakhir ada DOM-based XSS. DOM-based XSS adalah jenis serangan yang terjadi pada sisi klien atau client side. Nah, jenis ini cukup menggunakan manipulasi JavaScript pada dokumen object model atau DOM untuk menjalankan kode script berbahaya. Pencegahan yang dapat kita lakukan terhadap serangan XSS ada beberapa, salah satunya adalah memeriksa keamanan situs. Penting bagi kita untuk secara rutin melakukan pemeriksaan keamanan pada situs web yang kita jalankan atau yang kita kembangkan. Pemindaian keamanan secara berkala dapat mengidentifikasi dan menanggulangi potensi resiko sebelum dapat dimanfaatkan oleh penyerang. Memastikan kembali bahwa semua perangkat lunak dan platform yang digunakan terus diperbarui juga merupakan bagian penting dari upaya ini untuk menjaga keamanan situs. Selanjutnya ada mengadopsi Crossing Boundaries Policy. Nah, dengan mengadopsi kebijakan Crossing Boundaries Policy, kita dapat membantu membatasi akses lintas domain dan meminimalkan potensi serangan XSS. Hal ini juga dapat mengontrol bagaimana sumber daya dapat dimuat dari domain lain dalam mengurangi resiko eksploitasi celah keamanan. Penting
untuk secara cermat mengkonfigurasi dan memantau kebijakan CORS, memastikan bahwa hanya sumber daya yang diperlukan dan terpercaya untuk diberikan izin untuk dimuat. Selanjutnya ada menambahkan SDL atau Security Development Lifecycle. Nah, dengan menambahkan SDL ini dalam siklus pengembangan perangkat lunak, maka kita dapat meminimalkan resiko celah keamanan yang mungkin terlewatkan. Hal ini mencakup penerapan pengujian keamanan secara teratur selama fase pengembangan. Selain itu, melibatkan pengembangan dalam pelatihan keamanan juga akan membantu meningkatkan pemahaman mereka terhadap potensi resiko dan cara penanggulangannya. Beberapa pencegahan lain yang dapat kita lakukan, mungkin kita dapat melakukan validasi input, encoding data, atau menggunakan content security police. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Selanjutnya ada path traversal. Definisi dari path traversal yaitu adalah serangan keamanan yang dilakukan dengan cara mengakses file atau direktori di luar batasan dari aplikasi. Serangan ini memanfaatkan kurangnya validasi atau pengamanan pada input yang diterima oleh aplikasi. Serangan path traversal memungkinkan penyerang dapat mengakses file direktori dan perintah yang berpotensi berada di luar direktori root dokumen web. Penyerang dapat memanipulasi URL sedemikian rupa sehingga situs web akan mengeksekusi atau mengungkapkan konten file sewenang-wenang pun di server web. Selanjutnya, ada beberapa pencegahan terhadap serangan path traversal. Yang pertama ada validasi input, kemudian ada pembatasan akses, yang ketiga ada content security police atau CSP, yang keempat ada melakukan pemeriksaan pada whitelist, yang kelima security awareness, dan yang keenam ada update dan patch. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Untuk materi selanjutnya adalah comment injection. Definisi comment injection. Apa sih comment injection itu? Comment injection adalah suatu bentuk serangan yang tujuannya untuk mengeksekusi perintah dengan sewenang-wenang di web server melalui website yang keamanannya rentan. Serangan ini terjadi ketika lemahnya atau tidak memadai suatu validasi input pada aplikasi web dan tidak dapat menyaring dengan benar input pengguna sebelum menjalankannya. Kemudian, mengapa comment injection itu berbahaya? Di sini terdapat 4 alasan. Yang pertama, pengungkapan data sensitif. Pengungkapan data sensitif ini, penyerang dapat menggunakan serangan untuk mengakses atau mengungkapkan data sensitif yang tersimpan di server. Yang kedua, pengambil alihan server. Pengambil alihan server ini ketika penyerang berhasil menjalankan perintah sistem operasi dengan izin yang cukup, mereka dapat mengambil kendali penuh atas server yang rentan. Yang ketiga, ada merusak reputasi. Serangan ini dapat merusak reputasi bisnis atau organisasi dengan mengakibatkan pelanggaran data atau gangguan layanan. Yang keempat,
ada kerugian finansial. Serangan comment injection ini dapat menyebabkan sebuah kerugian finansial yang besar melalui hilangnya data, biaya pemulihan, atau penurunan produktivitas. Next. Selanjutnya terdapat beberapa pencegahan terhadap serangan comment injection. Di sini ada 4 pencegahan. Yang pertama, validasi input. Validasi input ini merupakan praktik yang sangat penting untuk mencegah serangan comment injection. Saat menerima input dari pengguna, pastikan untuk memvalidasi dan membersihkan input tersebut secara menyeluruh. Ini dapat dilakukan dengan menggunakan library atau fungsi validasi yang ada dalam bahasa pemrograman yang digunakan, atau dengan menetapkan aturan validasi khusus untuk jenis input tertentu. Yang kedua ada parameterized queries. Ini digunakan saat berinteraksi dengan database. Langkah yang penting untuk mencegah serangan comment injection pada aplikasi web. Dengan menggunakan parameterized queries ini, nilai input diikat ke dalam pernyataan SQL sebelum dieksekusi, yang menghilangkan kemungkinan terjadinya interpolasi input pengguna ke dalam pernyataan SQL. Yang ketiga ada least privilege principle. Prinsip least privilege ini mengatakan bahwa setiap bagian dari sistem harus diberikan hanya sejumlah hak akses yang diperlukan untuk menyelesaikan tugasnya. Dalam konteks pencegahan serangan comment injection, dipastikan bahwa aplikasi berjalan dengan hak akses yang paling rendah untuk menjalankan tugas-tugasnya. Dan yang keempat ada memperbarui perangkat lunak. Kita harus memperbarui perangkat lunak secara teratur. Itu adalah langkah penting untuk menjaga keamanan aplikasi dan sistem. Pembaruan perangkat lunak biasanya mencakup perbaikan kerentanan keamanan yang ditemukan dalam perangkat lunak tersebut, dengan memastikan bahwa aplikasi dan semua dependensinya diperbarui secara berkala. Kita dapat memastikan bahwa kerentanan yang ditemukan terhadap serangan comment injection dan serangan keamanan lainnya telah diperbaiki oleh vendor. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, berdasarkan presentasi materi kami, dapat disimpulkan bahwa SQL injection, XSS, path reversal, dan comment injection ini menggarisbawahi pentingnya kesadaran akan kerentanan keamanan dalam pengembangan perangkat lunak dan aplikasi web. Serangan-serangan ini bisa mengakibatkan kerusakan yang serius terhadap integritas dan kerahasiaan data. Pertama, SQL injection memanfaatkan celah dalam input yang memungkinkan penyerang untuk menyisipkan kode SQL berbahaya sehingga dapat mengakses, mengubah, atau menghapus data dari database. Kedua, XSS memungkinkan penyerang menyisipkan skrip berbahaya ke dalam halaman web yang kemudian dieksekusi oleh pengguna yang melihat halaman tersebut. Ini mengakibatkan pencurian sesi, pengalihan pengguna, atau penyebaran malware. Yang ketiga, path reversal dan comment injection. Ini memungkinkan penyerang mengakses atau mengeksekusi file atau perintah sistem yang tidak diizinkan, yang dapat mengakibatkan akses ilegal atau bahkan pengendalian penuh atas server. Untuk melindungi sistem dari serangan-serangan ini, pengembang atau developer ini perlu menerapkan praktik-praktik pengamanan yang kuat, seperti sanitasi input, penggunaan parameterized queries, validasi input, dan pembatasan akses file dan perintah sistem. Dengan kesadaran yang lebih besar tentang kerentanan yang terjadi ini, dan tindakan pencegahan yang tepat,
sistem dapat lebih aman dari serangan-serangan yang mengintai. Saya rasa cukup. Sekian presentasi dari kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.